Tapi ngomong-ngomong soal perayaan hari ini, jadi perayaan 17 Agustus di Istana Merdeka selalu diberiakan oleh berbagai tari-tarian dan juga musik. Memang setiap tahun ya. Ya, nah satu momen yang mencuri perhatian publik adalah saat anggota TNI Polri ini bergoyang bersama dan kita biasanya setiap tahun akan melihat itu ya, bagaimana setiap tahun itu ada persembahan yang unik dan selalu ditunggu-tunggu. Nah, ini ada orang yang paling bertanggung jawab terhadap pergerakan mereka supaya tetap kompak, supaya ini karena satu Indonesia yang melihat. Iya, gitu ya. Dan selalu kompak biasanya. Iya, nah, sudah bersama kami di studio Metro TV ada Reza Muhammad, koreografer gerakan tari pasukan TNI Polri dan para penampil tahun 2023 dan juga 2025. Mas Reza, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, sehat? Salam merdeka. Salam merdeka. Merdeka. Oke, terakhir itu berarti 2025 tahun 2023 yang pertama, 2025 terakhir. Oke. Itu memang sengaja setiap tahun itu dibuat ada garis merahnya atau tertentu yang tidak boleh dilanggar, atau memang semuanya nanti kreatifnya juga Kak Reza itu akan adaptasi atau juga ada improve atau boleh mengimprove? Kita boleh improve, tapi tetap harus sesuai prosedur. Artinya adalah tarian-tarian yang digunakan memang memiliki ada unsur tradisionalnya, ada unsur tari senam militernya dan modern. Jadi kita sebenarnya boleh, tapi tetap ada approvalnya juga. Oke. Nah, biasanya inspirasinya dari mana aja tuh untuk menentukan gerakannya seperti apa? Yang pasti senam militer, udah gitu beberapa dasar-dasar dari tari daerah, tari tradisional, dan juga ada dari tari modernnya juga. Oke, itu semua di-combine akhirnya? Kita combine. Oke, Kak Reza, itu jadi kalau misalnya setiap tahun itu apa yang misalnya bagaimana untuk prosedur awal komunikasi dengan pihak istana atau juga TNI Polri dan akhirnya sampai itu idenya nanti di-approve oleh semua pihak dan bisa dilakukan? Prosedurnya dari awal itu gimana tuh? Jadi memang ada penunjukan ke saya pada di 2023 itu. Lalu setelah dari situ kita meeting, membicarakan konsepnya seperti apa, lalu ekspektasinya seperti apa, dan hal berikutnya yang saya lakukan adalah membuat dulu karyanya, karya koreografinya membuat dulu, lalu kita submit lah ya. Kita submit, lalu ada beberapa notes yang ini yang ini sepertinya harus sampai ke musik juga? Oh iya, tapi untuk tim musik kan ada lagi. Jadi aku bertanggung jawab untuk di koreografinya aja. Tapi menyesuaikan ke musik yang memang sudah disiapkan juga. Sebenarnya saya penasaran sih, cara latihannya gimana ya kira-kira. Tapi kita jeda terlebih dahulu, nanti usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Kita akan ulas soal hal ini, jadi tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam live event upacara pengibaran bendera Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Ya, dan tetap masih ada Eja di sini di studio. Kita membahas kan kalau misalnya pemirsa melihat ini ada pasukan istana yang kemudian punya koreografinya ya, dan Eja inilah pemirsa yang bertanggung jawab beberapa tahun untuk membuat koreonya seperti apa. Itu kan biasanya kalau jadi pelatih gemes ya, ngeliat ada yang misalnya salah atau misalnya ada yang kurang kurang kompak begitu. Nah, sedangkan kan ini kan pesertanya TNI Polri ya, itu gimana tuh? Sebenarnya aku senengnya karena mereka kan disiplin ya. Polri itu disiplin, jadi sisi disiplinnya justru sangat membantu aku untuk koreografinya terlihat jauh lebih rapi. Dan mereka lebih cepat nangkap jadi? Iya. Lebih cepat nangkap karena disiplinnya luar biasa, terus juga latihannya tuh kayak nggak kenal lelah gitu. Dari pagi sampai sore, pagi sampai sore. Tapi pagi sampai sore itu biasanya berapa hari atau berapa minggu, berapa bulan sebelum tanggal 17 Agustus? Kurang lebih 2 minggu. 2 minggu bisa keburu itu semua rangkaian latihannya? Iya.
Selesai itu? Wow. Selesai. Wow. Nah, tadi kan kita sempat melihat ya ada penampilan penari di Istana Merdeka. Kita tahu bahwa ini istana, tidak bisa kita seluasa itu untuk latihan di depan gitu. Dari latihan tadi disebutkan 2 mingguan begitu, kemudian untuk blockingan itu kan sebentar banget itu. Gimana? Jadi kan kita ada tempat untuk sudah disimulasikan seperti di istana. Bentuknya sama. Bentuknya sama, Oke. luasnya sama Oke. gitu. Jadi kita ada simulator space-nya lah gitu. Oke. Nah, pada saat kita udah di istana, udah adjustment-nya nggak terlalu rumit jadinya. Oke. Berapa lama untuk adjustment di real Istana Merdeka? Yang pengalaman aku selama ini sih 2 hari ya. 2 hari. Iya. 2 hari cukup itu 2H-2 sebelum pelaksanaan. Galak nggak sih aja kalau sama Enggak, aku TNI Polri? soft spoken ini. Tapi Mas Reza, pada saat melatih orang-orang yang berlatar belakang militer, apa tantangannya pada saat Mas Reza melatih? Oke, tantangannya kalau di tarian itu kan dinamis ya, perubahan gerakannya dinamis ya. Kita dalam satu lagu tuh bisa puluhan gerakan kan. Tantangannya sebenarnya itu, bagaimana kita mentransfer koreografi dan untuk dihafal. Dan lalu untuk secara pembawaan kan tetap harus ada sisi kepenarian ya, walaupun kita tetap tegas wibawa gitu, tapi tetap sisi kepenarian. Nah itu yang harus kita rehearse terus. Practice makes perfect. Tapi susah nggak mereka untuk melakukan itu? Iya. Susah. Aku lebih seneng jawabnya seneng sih. Senang. Karena kalau susah udah pasti ya, itu udah pasti. Cuman itu kan sebuah tantangan yang membanggakan sih. Jadi aku seneng aja. Oke. Tapi kan kalau misalnya dengan latar belakang mereka yang TNI Polri begitu, Aeja tadi maunya tetap luas, tetap bisa Ada sisi benarinya. sisi menarinya, terus jangan lupa senyum dikit gitu. Iya. Itu gimana tuh jadinya? Ya kita ingetin terus. Jadi setiap latihan adalah show, adalah latihan adalah show. Iya, setiap latihan adalah ya hari-harinya gitu. Oke, termasuk adalah untuk mempersiapkan latihan kirap seperti yang kita Betul. sedang saksikan saat ini, pemirsa. Bagaimana prosesi kirap sudah berlangsung dan ini sebentar lagi akan memasuki kawasan istana. Kita melihat rombongan sudah benar-benar terlihat prepare ya, Val ya. Ini bentuk dari latihan sudah berbulan-bulan dan juga ini merupakan salah satu yang kita soroti, ingin ditonton terus. Nah, jadi Ya. kalau tadi Anda lihat di sepanjang jalan tempat kirap ini melintas, itu adalah area yang steril. Pagi hari ini akan Dan ini iring-iringannya istimewa berlangsung karena dari bukan hiburan untuk Cawan telinga kita, Monas tapi untuk mata kita sampai juga Patung karena mereka Kuda, sangat melewati menghibur Jalan Medan dari Merdeka gerakan-gerakannya sampai nanti juga. tiba di Betul halaman sekali, Istana Paul. Merdeka. Jadi, Bapak Ibu, Nah, sekali jadi lagi di kami bagian depan dari kirap ini itu dikawal oleh 45 motor pengawal kepolisian, pemirsa. Nah, ini dia visualnya. Wow. Ini adalah tangkapan Bagus ya. udara, sangat rapi, dan di samping kanan layar kaca Anda itu adalah orang-orang yang sedang menanti di bagian kanan jalan. Nah, kemudian selanjutnya juga ada 100 pasukan berkuda. Tadi kita sudah saksikan bersama juga. Ini adalah marching band yang ikut dalam iring-iringan pagi hari ini, dan juga nanti ada 78 pasukan kerajaan. Nah, ini dia 100 pasukan berkudanya Anggi yang mengawal kirap bendera merah putih dan juga teks proklamasi. Oke. Jadi kita melihat pemirsa bahwa dengan menggunakan kereta kencana ini kemudian didampingi oleh pasukan berkuda, ini menjadi sekali lagi visual yang sangat menarik untuk disaksikan, dan ini sebenarnya juga bukan sebuah prosesi yang sudah ada sejak dulu ya, tapi kemudian dikembangkan untuk acara 17 Agustusan sehingga bagaimana momen kelahiran negara kita itu benar-benar bisa diresapi, bisa sangat sakral, dan kita melihat begitu banyak budaya yang hadir. Ini juga ditampilkan di setiap tahun di tanggal 17. Dan kalau kita lihat ya dari raut wajah, ini semua yang terlibat dalam kirap ini, bahkan untuk tim pengawalan di bagian depan kirap ini ada banyak sekali wanita-wanita yang raut wajahnya begitu happy, bangga kelihatannya.
Karena ini adalah salah satu momen penting juga dalam prosesi pagi hari ini, dalam prosesi kirap Sang Merah Putih. Jadi kalau untuk Anda pemirsa yang mungkin ingin juga menyaksikan rangkaian dari kirap dan juga parade akan terselenggara hari ini, ada beberapa lokasi yang mungkin Anda juga bisa datangi. Kemudian ada beberapa kantong parkir yang sudah disiapkan supaya nanti bisa memudahkan akses untuk bisa datang dan melihat langsung bagaimana prosesi yang akan terselenggara hari ini. Jadi Anggi, lokasi parkir itu ada beberapa di PLN Jakarta Pusat, bisa di Kementerian Agama, di lapangan Irti Monas, kemudian di kantor BUMN, bisa juga di gedung Telkom, lapangan Banteng, Galeri Nasional, dan juga gedung Sabta Pesona. Nah ini sepertinya iring-iringannya sudah mau sampai, Anggi. Oke, sudah sampai di Istana Merdeka, pemirsa. Berarti kita sedang melihat prosesi untuk peringatan pengibaran bendera ini akan segera dimulai. Bagaimana nanti penonton melihat dari kemudian benderanya dibawa masuk ke Istana Merdeka dan nanti akan dipergunakan juga. Kemudian pemirsa, yang menarik juga adalah pagi hari ini kita lihat tadi di Istana Merdeka sudah berdatangan tamu-tamu undangan yang akan ikut dalam prosesi upacara pengibaran bendera merah putih pagi hari ini. Tadi juga Mensesnek mengatakan mungkin tidak semua menteri akan hadir dalam upacara bendera pagi hari ini di Istana Merdeka. Alasannya karena ada beberapa menteri yang ternyata harus memimpin upacara bendera di lokasi lain di luar Jakarta. Nah, tapi yang jelas kita lihat adalah tamu undangan pagi hari ini pada saat rangkaian kirap ini sudah masuk ke Istana Merdeka, itu semuanya sudah ada di tempat duduk yang sudah disiapkan di sana. Nah ini marching bandnya sudah masuk ke halaman Istana Merdeka. Berarti sebentar lagi nanti juga bendera diterima oleh petugas dan kemudian untuk selanjutnya menunggu rangkaian seremoni, pemirsa. Ini yang kemudian kita akan tunggu untuk dimulainya upacara peringatan detik-detik proklamasi. Saya langsung mau jalan di tempat rasanya, Paul. Ini adalah Drum Corps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian Republik Indonesia yang terdiri dari 170 personel, simbol kebanggaan, kehormatan, dan identitas taruna yang berfungsi sebagai satuan marching band resmi pengibar semangat jiwa korsa, kekompakan, serta kepemimpinan di lingkungan Polri dan masyarakat. Dan Hanum, Drum Corps Cendrawasih Akademi Kepolisian Republik Indonesia terdiri dari 170 personel. Luar biasa, tepuk tangan dong semuanya. Mereka adalah simbol kebanggaan, kehormatan, dan identitas taruna yang berfungsi sebagai satuan marching band resmi pengibar semangat jiwa, korsa, kekompakan, serta kepemimpinan. Betul, yang menyapa Anda baru saja adalah para Stickmaster. Dan yang ada Stickmaster utama Brigadir Kepala Taruna Isra Marcel Arifin, Stickmaster 2 Brigadir Kepala Taruna Bizaro Farsa Azakaya Nabil, Stickmaster 3 Brigadir Kepala Taruna Leonardo Amesi Raja Panongor Lubis, dan Stickmaster 4 Taruni Brigadir Kepala Taruni Nareswari Putri Aji. Luar biasa ini, kita melihat menghibur kita semua sangat besar, 170 personel, dan juga mereka diikuti dengan pasukan yang merepresentasikan pasukan kerajaan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Betul sekali, Paul. Ini tentunya Anda bisa lihat betapa gagahnya, karena memang menggambarkan kegagahan pasukan kerajaan Nusantara di masa lampau dan menjadi inspirasi pasukan kita saat ini dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat pagi Bapak-bapak semuanya. Pagi. Wow, gagah sekali. Dan tadi kalau kita lihat ada pasukan 17, ini pasukan 81 Resimen Kavaleri Berkuda Ronggo Lawe kawal belakang yang menggambarkan umur kemerdekaan Republik Indonesia. Ini dipimpin oleh Komandan Batalion Kavaleri Berkuda Gagak Rimang Letnan Kolonel Kavaleri Edison Hadi YPC S SOS MTR Mil Akmil 2007. Betul. Sekali lagi kami sebagai MC bicaranya harus dipelankan sedikit karena kami memastikan kuda-kuda ini dapat melintas dengan aman dan nyaman karena mereka sangat sensitif ya Paul, dengan suara kencang ataupun gerakan secara tiba-tiba. Tapi
dengan kita sudah pernah menjalankan latihan di hari-hari sebelumnya menuju ke tanggal 17 Agustus ini. Ya. Hari ini saya lihat mereka sedikit lebih happy kalau dari lihat ekspresi ya. mereka sangat bahagia untuk bisa merayakan Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka bersama kita semua. Betul sekali. Ada 81 loh ini Paul. Benar. Pasukan berkuda kawal belakang. Jadi jangan bingung Bapak Ibu, ini banyak sekali. Benar, karena ada 81 pasukan berkuda kawal belakang yang tentunya menggambarkan usia Republik Indonesia saat ini 81 tahun. Nah, kalau matematika saya benar, tadi sudah ada 17 plus 81, berarti masih ada beberapa yang tersisa. Nah, ini adalah 8 yang menarik kereta kencana Garuda Prabayeksa yang baru saja masuk ke Istana Merdeka. Ini ditarik 8 kuda yang ditunggangi 4 prajurit dan 4 Srikandi TNI. Lagi-lagi perempuan juga ada di situ, bangga sekali representasi perempuan bisa ada di arak-arakan kirap saat ini, Paul, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kereta kencana Garuda Prabayeksa yang tadi sudah dinaiki Purna Paskibraka Duta Pancasila saat ini sudah sampai di hadapan Anda di halaman Istana Merdeka, Jakarta, di mana kedua Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 yang bertugas ini membawa bendera negara sang merah putih dan juga teks proklamasi. Baik, dan kita saksikan kereta kencana Garuda Prabayeksa yang telah berhenti di tengah hadapan mimbar kehormatan. Ya, Paul, kita saksikan bersama ini prosesi menjelang turunnya dua Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 dari kereta kencana Garuda Prabayeksa ke halaman Istana Merdeka Jakarta. Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 yang bertugas membawa bendera negara Sang Merah Putih adalah Sultana Najwa siswi SMAN 82 Jakarta, dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Alia Sakira siswi SMAN 14 Makassar. Betul sekali. Najwa dan juga Alia sudah turun dari kereta kencana Garuda Prabayeksa dan saat ini dalam proses penyerahan bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi kepada perwira Pas Pampres. Dan bendera negara Sang Merah Putih dibawa oleh perwira Pas Pampres Letnan 2 Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi. Dan juga untuk teks proklamasi dibawa perwira Pas Pampres Letnan 2 Korps Polisi Militer M. Aufurol Gumilar yang saat ini tengah menaiki secara perlahan tangga mimbar kehormatan. Dan ini momen yang sangat ikonik untuk acara pagi hari di tanggal 17 Agustus, pengantaran dua benda sakral ini untuk diletakkan di meja di depan Istana Merdeka, dan ini sebuah kehormatan dan kebanggaan untuk Letnan 2 Korps Polisi Militer M. Aufurol Gumilar dan juga Letnan 2 Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi untuk melakukannya. Ya, Paul dan juga saudara, bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi telah diletakkan di meja mimbar kehormatan dan akan digunakan dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, dan keduanya Letnan 2 Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi dan Letnan 2 Korps Polisi Militer M. Aufurol Gumilar menuruni anak tangga dan menyelesaikan tugasnya pagi ini dengan sempurna sepertinya dalam sesaat lagi. Betul sekali, masih prosesi menuruni tangga, sebentar lagi akan sampai di bawah. Sekali lagi bisa kita saksikan bersama Bapak Ibu tamu undangan dan juga pemirsa sekalian. Dan ini dimana jadi sekali lagi ya, kehormatan bukan hanya untuk Letnan 2 Korps Polisi Militer, tapi juga untuk Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2025, dan selanjutnya Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2025 kembali menaiki kereta kencana Garuda Prabayeksa. Ya,
Hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai informasi, ini merupakan tahun kedua kereta Kencana Garuda Prabayeksa ini digunakan untuk prosesi kirap, di mana pada tahun kemarin, tahun 2025, kereta ini sudah digunakan pertama kali dan baru dibuat di Yogyakarta, Pak. Benar sekali Hanum, dan tadi saya udah dikasih bocoran sama Hanum apa artinya Garuda Prabayeksa, yaitu gabungan dari dua kata, yakni Praba dan Yeksa, di mana kata Praba bermakna cahaya, sinar atau terang, sedangkan kata Yeksa berarti besar atau raksasa, sehingga nama Prabayeksa memiliki arti cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Betul sekali. Dan kita juga tahu bahwa kereta Kencana Garuda Prabayeksa ditarik 8 kuda penarik yang melambangkan bulan kemerdekaan. Dan seperti tadi disebut oleh Hanum, ini dibuat oleh besi baja yang memiliki filosofi penampaan dalam menghadapi tantangan hidup, dan kayu jati sebagai filosofi kesejatian hidup. Dan jelas ini dia, terdapat ornamen burung Garuda melambangkan kekuatan dan keagungan bangsa tentunya. Betul sekali. Bapak, Ibu, tamu undangan dan juga pemirsa, kita saksikan bersama. Dengan ini, pengantaran bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi telah selesai, dan kirap bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi Dipersembahkan oleh Didukung oleh